semua. Apakah udah siap buat belajar lagi, sekolah lagi, atau masih kebawa vibes liburan Lebaran kemarin nih? Boleh tulis di kolom chat ya. Biar aku bisa tahu juga kira-kira Kuiperian udah di stage yang udah siap belajar banget atau masih yang kayak enggak kak aku masih gak mau belajar, aku masih mau liburan gitu. Coba boleh ditulis di kolom chat. Oke, aku baca-baca dulu nih. Oke, ada hi-fi. Oh, atau Hivi ya panggilannya. Hivi, halo Kak, sehat. Oke, kabarnya sehat. Nah, kabarnya dari Sri sih baik. Udah siap buat sekolah atau masih ke bawah vibes liburan nih, teman-teman? Atau kalian lagi atau kalian sekarang lagi mulai nyicil-nyicil tugas buat sekolah? Atau mungkin teman-teman di sini yang jadi pejuang SNBT juga udah mulai kembali lagi ke kenyataan bahwa harus mulai belajar lagi SNBT gitu. Oke, Srisi lebih terbawa nugas Kak. Wah, ini udah mulai kayak Roma-Romanya kemarin THR-nya lebih ke tugas hari raya ya, bukan tunjangan hari raya gitu, Srisi. Oke, Fasya juga aku lihat pejuang SNBT. Oke, berarti udah mulai harus belajar lagi gitu ya. Oke, aku udah bisa lihat kalau Kuiperian ini kabarnya baik-baik semua dan udah pada siap untuk belajar lagi dan udah pada siap untuk, amin, bisa jadi mahasiswa di tahun ini gitu. Sehingga karena aku mungkin banyak dapat selentingan-selentingan yang bilang kalau, aduh Kak, kuliah itu kayak gimana sih? Apakah susah? Atau mungkin kuliah itu ngapain aja? Atau bahkan nanti ketika kerja sehabis kuliah tuh kayak gimana. Nah, kita hari ini akan kupas tuntas terkait dunia perkuliahan dan pekerjaan juga yang dipersiapkan khusus untuk para Kuiperian biar bisa siap gitu ya dari segi fisik, mental, dan juga preparation-nya biar jadi lebih valuable gitu. Nah, sebelum kita kupas tuntas terkait dunia perkuliahan dan pekerjaan, aku kenalan dulu nih ke Kuiperian yang mungkin baru join live class. Perkenalkan, nama aku Altea. Aku jurusannya dari Teknik Elektro atau Electrical Engineering dari Universitas Udayana di Bali. Jadi kalau misalnya ada Kuiperian yang dari Bali, halo kita satu daerah gitu. Nah, sebelum kita ke materinya juga, aku mau menjelaskan beberapa rules yang perlu Kuiperian perhatikan nih. Jadi yang pertama, kalau misalnya Kuiperian memiliki pertanyaan terkait materi yang aku bawakan gitu, mungkin Kuiperian bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar atau Q&A. Nggak perlu nunggu sesi-sesi Q&A-nya dulu dibuka, nggak usah. Kalau misalnya ada bingung, langsung tulis aja di sana, dan akan aku jawab di sesi Q&A-nya sendiri. Kemudian yang kedua, Kuiperian diharapkan untuk menjaga kesopanan saat menuliskan pesan di kolom chat maupun Q&A. Serta Kuiperian juga dilarang melakukan spam chat selama sesi berlangsung. Kenapa? Karena takutnya nanti akan mengganggu konsentrasi Kuiperian lain yang sedang menyimak materi. Jadi kita bisa saling support ya, supaya bisa dapat materinya mudah dipahami dan juga bisa menyerap banyak ilmu di sesi kali ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materinya yang akan aku awali dengan sebuah pertanyaan nih, Kuiperian. Nah, apa yang ada di pikiran Kuiperian ketika mendengar kata dunia perkuliahan? Boleh tulis di kolom komentar ya, Kuiperian. Apakah yang ada di pikiran Kuiperian kayak, aduh kak, kuliah kok kayaknya berat banget. Aku lihat Instagram story-nya kakak kelasku pada nugas mulu sampai malam gitu. Atau mungkin yang ada di gambaran kalian, kuliah itu adalah sesuatu di mana kalian bisa mengeksplor banyak hal. Kuiperian bisa pakai baju bebas, Kuiperian bisa ikutin segala macam organisasi yang nggak ada di SMA. Nah, itu boleh tulis di kolom komentar ya, Kuiperian. Oke, aku akan coba baca-baca komen ya. Oke, Fasya bilang sulit menurutku, Kak. Oke, ada juga yang bilang nightmare tapi keren kayak dewasa gitu banyak organisasinya. Wih, ya itu kayak two sides of coin, kayak dua sisi koin yang berbeda ya ketika kuliah di matanya, di pandangannya hi-fi. Aduh, aku bilangnya hi-fi mulu. Serisi juga bilang kuliah nambah banyak wawasan. Aku bisa setuju dengan hal itu sih. Benar-benar banyak hal baru yang bisa kalian temukan ketika kuliah. Mulai dari orang, ilmu barunya itu juga lebih ngena ketika kuliah. Harus siap. Oke, Titi bilang harus siap ketika kuliah. Kak Irina bilang,
kuliah kelas malam, nggak ada organisasinya Kak, tapi tetap harus siap. Oh, ini baru nih Kak Irina ngebahas dari segi kuliah yang bisa ikut kelas malam. Nah, ini juga mungkin fakta baru ya bagi teman-teman Kuiperian yang masih SMA atau mungkin masih sekolah. Di kuliah itu juga ada yang namanya kelas malam. Jangan heran kalau misalnya tiba-tiba dosen bilang, anak-anak nanti kita akan kelas pukul 7 malam atau 8 malam. Nah, itu it's pretty common gitu ya, udah cukup biasa. Nah, aku bisa lihat kalau ternyata Kuiperian udah banyak punya gambaran terkait perkuliahan ya, meskipun mungkin ada yang kayak tipis-tipis aja sekedar kayak kuliah kelas malam, atau mungkin bisa nightmare atau sulit gitu-gitu. Tapi overall sebenarnya kuliah itu menyenangkan guys, beneran menyenangkan. Kalian bisa banyak dapat insight baru dari perkuliahan. Nah, supaya kalian punya gambaran jelas terkait alur menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa, aku akan coba kasih alurnya nih, biar ada gambaran gitu ya. Nah, yang pertama itu ada dari ospek. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perkuliahan, kemudian mulai disertai dengan ikut organisasi, magang atau part-time, kemudian sampailah di tahap skripsi, sampai akhirnya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau melanjutkan S2 atau juga bekerja gitu. Nah, kalau misalnya dari kelima poin ini, Kuiperian ada yang udah tahu belum istilah ospek itu apa? Atau mungkin Kuiperian ada yang pernah dengar ospek itu kegiatan seperti apa? Mungkin boleh tulis di kolom chat. Karena mungkin aku juga sekalian menilai ya, kira-kira Kuiperian udah siap belum nih jadi mahasiswa gitu. Oke, Kak Irina bilang di kolom chat, ospek perkenalan mahasiswa ya Kak. 100 buat Kak Irina, betul. Jadi ospek itu merupakan um, tahap di mana kalian mulai diperkenalkan dengan kehidupan kampus, universitas, fakultas, gitu-gitu. Dan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya gitu ya. Oke, Leonita juga ada jawab nih, pengenalan maba terhadap lingkungan kampus. Betul, 100 banget buat Leonita dan Kairina. Nanti kita akan lanjut bahas di slide berikutnya, tapi sekarang aku mau ajak Kuiperian membayangkan dulu nih. Bayangkan Kuiperian udah jadi seorang mahasiswa. Udah hijau nih semuanya, hijau, biru deng. Udah biru keterima di mungkin SNBP, SNBT, atau mungkin ujian mandirinya semuanya biru, semuanya tulisannya lulus. Nah, akhirnya ini adalah hari pertama kalian akan mengikuti ospek. Oke, silahkan dipilih Kuiperian, kira-kira jas alma mater kalian mau pakai yang mana? Apakah yang A dari ITB, yang B, yang Jakun anak UI banget, atau yang C, yang warnanya karunggoni banget alias anak-anak UGM, atau yang D dari UNER, atau yang E dari Universitas Brawijaya? Ayo, boleh coba ditulis di kolom chat. Atau kalau misalnya pilihan kampusnya nggak ada di sini gitu ya, boleh tulis nama universitasnya di kolom chat aja. Kayak ya mohon maaf ya, slide-nya agak nggak muat gitu kalau harus masukin semua jas alma mater gitu. Oke. Oke, siapa ini? Aku baca-baca dulu. Oke, udah banyak yang nulis. Krisna, D. D itu apa nih? Oh, UNER. Febi, Almet Merah Unhas. Nah, ini nggak ada. Oke, Almet Merah. Berarti Febi udah siap pakai Almet Merahnya Unhas. Titi yang C. Oke. Azahra yang A. ITB Pride ya. Oh, UPI juga ada. Wah, ini abu-abu banget nih. Abdas. Fitri B. Oke, banyak juga yang jaket kuning ya. Ini Srisi. B kuning selalu di hati. Asik. Leonita Almet Unut. Unut Pride. Oke, ada juga Politek Negeri Batam. Nah, ini juga ada nih teman-teman dari Poltek udah mulai hadir ya. Universitas Negeri Medan, Almet Hijau, Undip, Almet Biru Tua. Wah, ini Kuiperian udah hafal banget ya sama warna Almet kampus impian kalian. Keren. Bangga banget nih aku sebagai online coach juga yang ngelihat Kuiperian udah mulai paham terkait warna alma maternya apa. Oke, setelah kalian udah menentukan kalian mau pakai jas alma mater yang mana, sekarang selanjutnya adalah kalian akan mulai masuk ke tahap pertama, yaitu melakukan yang namanya ospek, atau yang tadi mungkin udah dijawab ya sama teman-teman Kuiperian, atau orientasi studi dan pengenalan kampus, di mana di sini akan mulai diperkenalkan tentang universitas, fakultas, prodi, dan bertemu banyak teman-teman baru Kuiperian.
Kalau misalnya Kuiperian bingung ospek itu seperti apa, ini tuh 11-12 sama MOS ya, masa orientasi sekolah, tapi ini bedanya di masa perkuliahan gitu. Nah, dan kalau misalnya Kuiperian juga notice, penamaan kegiatan ospek tiap kampus itu beda-beda. Nah, tadi yang misalnya pilih UGM, ayo yang pilih UGM, silahkan nanti jawab di kolom chat, kira-kira nama ospeknya apa? Ayo, sebelum aku spill jawabannya. Dan tadi juga yang jawab jaket kuning selalu di hati, kira-kira nama ospeknya UI apa? Ayo coba sebutkan di kolom chat. Yang membuktikan bahwa kalian benar-benar udah siap buat jadi mahasiswa baru di universitas yang ada di dua gambar ini. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak kalau UGM apa? Dan kalau UI nama ospeknya apa? Oke, aku tunggu di kolom chat. Kalau misalnya nggak ada yang tahu, langsung aku spill aja deh jawabannya ya. 3, 2, 1. Nah, ini ada nih yang muncul. Ceria Kyowo. Bagus sekali namanya ya. UI itu OKK UI bukan Kak? Nah, ini udah dijawab sama Hivi juga. OKK UI, betul. Nah, ini ya Kuiperian, kalau misalnya UGM, itu namanya PPSMB atau Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru. Panjang juga ya. Sedangkan kalau UI itu biasanya namanya OKK atau kepanjangan dari Orientasi Kehidupan Kampus. Nah, jadi untuk penamaan kegiatan ospek itu benar-benar bisa berbeda-beda, tapi sebenarnya konteksnya sama aja gitu ya. Nah, untuk tadi Kuiperian yang menyebutkan Kuiperian mau masuk universitas yang ini, mau pakai jaket alma mater selain yang UI dan UGM, ada yang tahu nggak nama ospeknya apa? Kayak yang tadi, UNER, kira-kira nama ospeknya apa? ITB apa? Boleh tulis di kolom chat untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar udah siap jadi mahasiswa di universitas tersebut. Ini Hivi, orientasi di Ponegoro Muda. Udah siap masuk Undip ya ini Hivi. Oke, teman-teman yang lain, Kuiperian, ayo. Tadi yang mau masuk Udayana juga, boleh sebutin namanya apa. Langsung aku koreksi nih, bener atau salah. Oke, nah sambil Kuiperian mungkin lagi searching-searching juga ya. Aduh ini nama kegiatan ospeknya apa? Nggak apa-apa, nanti aku akan lanjut baca-baca juga sambil aku juga ngejelasin kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan ospek gitu, biar kalian bisa menikmati momen ospek itu to the fullest gitu. Oke, sebentar. Ini ada juga yang bales. Oh, Srisi kan tadi mau masuk ITB dan nama ospeknya adalah OSKM ITB. Asik. Keren, keren, keren. Oke, kembali ke yang tadi, apa aja yang harus dipersiapkan menjelang ospek. Nah, ini aku ada beberapa tips nih. Jadi yang pertama, kalau bisa konsumsi makanan yang sehat dan juga istirahat yang cukup. Karena ada beberapa ospek yang nggak cuma sehari Kuiperian, mungkin kadang sampai 3 atau bahkan sampai seminggu gitu. Jadi ketahanan tubuh kalian itu juga di sini benar-benar diperhatikan ya. Jadi jangan sampai sakit gitu. Yang kedua adalah jangan takut untuk berkenalan duluan. Karena di momen ini, di momen ketika kalian ospek, kalian itu benar-benar berbaur jadi satu gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara yang mungkin kemarin SNBP, SNBT, jalur mandiri, atau mungkin kalian yang beda fakultas. Enggak, itu kalian akan menyatu jadi satu dengan satu alma mater yang sama. Kemudian yang terakhir juga bersikap sewajarnya aja dan record a lot. Karena kalian nggak akan tahu kapan momen ini bisa berulang kembali. Jadi kalau bisa dokumentasikan kegiatan sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, itu tadi untuk penjelasan terkait ospek itu seperti apa. Kemudian ospek itu penamaannya bisa macam-macam. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman udah dibayangkan nih, udah pakai jas alma mater yang kalian inginkan, terus sudah mengikuti ospek, sekarang tibalah di masa perkuliahan. Nah, kita udah masuk ke masa perkuliahan, di mana kegiatan perkuliahan ini biasanya diisi oleh kegiatan pembelajaran gitu ya, yang meliputi mungkin kegiatan mengajar di kelas, praktikum, atau nge-lab itu udah biasanya masuk di tahap setelah ospek. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih, kira-kira dari Kuiperian sendiri ada yang bisa jawab nggak ya? Kalau untuk S1 atau sarjana atau D4, itu masa studinya rata-rata berapa tahun? Ayo coba tulis di kolom chat, kira-kira rata-rata berapa tahun nih? Apakah, berapa ya? Apakah 4? Oke, 4 tahun nggak sih, Kak? 4 tahun, 4 tahun, oke. Oke, betul banget, 100 untuk Kuiperian semua. Jadi kalau misalnya untuk masa studi
jenjang S1 atau D4 itu 4 tahun. Dan betul banget Luis Remigius, paling cepat itu 3,5 tahun. Dengan catatan, memang harus agak harus pandai-pandai mengatur waktu dan juga mengatur strategi untuk ngumpulin banyak mata kuliah di semester-semester sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Kuiperian masih belum dapat gambaran kayak, kok bisa sih 3,5 tahun? Atau mungkin Kuiperian mikir kayak, kok bisa sih Kak 4 tahun? Emang 4 tahun kuliah itu ngapain aja gitu. Nah, jadi aku kasih gambaran timeline kegiatan perkuliahan itu ngapain aja gitu. Nah, jadi untuk semester pertama dan kedua, itu kalau misalnya Kuiperian masih clueless atau kayak bertanya-tanya, ini kuliah ini gimana ya? Aku nggak punya basic sama sekali terkait mata kuliah ini gitu. Nah, jadi tenang aja karena biasanya di semester ini itu ada yang namanya pemantapan materi dasar dan juga pengenalan materi kuliah. Jadi kalau aku kasih contoh, aku di rumpun teknik elektro, aku bener-bener nggak ngerti teknik elektro itu ke depannya bakal ngapain aja selain ngurusin listrik, dan materi arus listrik itu paling banter ada di kelas 12 SMA gitu. Jadi ketika aku kuliah semester 1-2 memang lebih dimantepin di fisika, terus bahasa Inggrisnya juga, dan materi yang dasar-dasarnya gitu. Jadi kalian nggak bakal kayak di push yang susah banget, enggak. Tapi santai, tapi kalian bener-bener dimantepin dari segi knowledge. Kemudian masuk ke semester 3 dan 4 itu mulai masuk ke pemilihan konsentrasi jurusan, magang atau PKL. Nah, di sini Kuiperian baru nih mulai masuk ke ranah yang lebih serius lagi dalam kuliah. Kalian bisa menentukan kira-kira di jurusan kalian mau pilih konsentrasi yang seperti apa. Dan di sini kalian juga udah mulai bisa melakukan magang atau PKL. Nah, lanjut ke semester 5 dan 6, ini kalau misalnya Kuiperian yang udah cukup familiar dengan istilah KKN. Nah, ini sering banget nih di semester 6 itu mulai ada KKN. Serta kalau misalnya Kuiperian memang mau ngejar 3,5 tahun, itu biasanya untuk penyusunan skripsi udah dilakukan di semester 5 atau 4, sehingga di semester 6 itu bisa langsung sidang skripsi dan wisuda. And last but not least, ini adalah the final game-nya, yaitu di semester 7 dan 8, di mana di sini teman-teman kebanyakan akan mulai sidang skripsi dan juga wisuda. And that will be the timeline, itu akan jadi timeline kalian selama kuliah 4 tahun. Memang di breakdown secara terpisah per semester supaya kalian bisa punya pemahaman yang mantap gitu. Jadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang keren gitu. Nah, itu tadi untuk timeline kegiatan perkuliahan. Sekarang kita coba fokus ke kegiatan selain akademis, yaitu kegiatan penunjang skills dan cuan. Nah, kalau misalnya dari judul slides ini, kira-kira Kuiperian ada gambaran nggak gimana caranya untuk menunjang skills selama perkuliahan, atau cara menunjang misalnya kemampuan kalian public speaking, atau mungkin kemampuan kalian dalam menunjang perkuliahan kalian, atau bahkan mencari cuan. Nah, kira-kira ada yang punya gambaran nggak? Kira-kira kuliahnya mau ngapain aja kalau misalnya mau sambil dapat duit atau sambil punya kegiatan lain untuk menambah skills. Ayo. Oke, nice. Cindy bilang ikut organisasi. Oke. Terus mungkin bantu-bantu tugas juga. Faza organisasi, Leonie organisasi. Hivi, organisasi Kak, freelance atau volunteer. Nah, oke. Farihatul bilang ngajar anak SD. Nah, ini juga bisa nih. Sita cari beasiswa. Ini juga bener banget. Cari beasiswa juga bisa jadi kunci buat bisa nyari cuan selama kuliah. Tapi untuk kali ini aku akan ngebahas 3 poin yang mungkin bisa jadi fokus utama ya, Kuiperian. Nah, jadi untuk yang pertama bener banget, yang namanya organisasi itu teman-teman bisa ikutin buat bisa mengembangkan skills gitu. Mulai dari hard skills. Hard skills itu kalau Kuiperian bingung hard skills itu seperti apa ya, mungkin kemampuan kalian ketika kalian perkuliahan. Contohnya kalau aku teknik elektro, aku juga belajar cara ngoding itu gimana, dan itu terhitung sebagai hard skill. Tapi kalau misalnya soft skill seperti public speaking, critical thinking, dan juga mungkin pengalaman untuk bisa berbicara dengan banyak orang, organisasi bisa jadi pilihan yang tepat. Dan untuk organisasi dari kampus sendiri yang bisa diikuti itu ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga dari unit kegiatan mahasiswa. Gitu.
Kemudian yang kedua, mungkin kalau misalnya Kuiperian pernah dengar soal magang, dan tadi aku juga ada yang lihat di komen, ada yang jawab magang. Nah, magang itu juga bisa jadi sarana Kuiperian untuk mengembangkan skill sekaligus dapat cuan. Nah, untuk magang sendiri aku bisa kategorikan jadi dua bagian ya. Yang pertama adalah untuk dari magang PKL. Ini biasanya PKL itu perusahaannya udah terafiliasi atau udah terhubung dengan kampus. Atau misalnya Kuiperian yang mungkin berminat untuk ngambil jurusan pendidikan, nanti biasanya akan magang nih ke sekolah-sekolah, kayak ngajar anak SD itu juga bisa. Nah, kemudian ada juga yang namanya magang kampus merdeka. Nah, kalau magang kampus merdeka ini juga bekerja sama dengan Ministry of Education. Ini programnya Pak Nadiem Makarim juga, di mana di magang ini kalian bisa bekerja di luar bidang studi kalian gitu. Jadi kalian bisa pilih opsi yang magang kampus merdeka kalau mau mencoba hal yang baru nih dengan kerja atau magang di luar jurusan kalian dan mengejar passion kalian gitu. Last but not least, Kuiperian ada yang namanya part-time. Di mana bener banget tadi ada yang jawab soal freelance. Di sini kalian bisa jadi freelance tutor. Kalian bisa mungkin ngajar matematika atau bahasa Inggris ke teman kalian atau ke adik tingkat kalian. Kemudian bisa jadi freelance copywriter dan desain grafis. Ini sebenarnya dua jenis pekerjaan freelance yang high demand ya untuk saat ini. Jadi mungkin Kuiperian kalau tertarik bisa ikut-ikut course-nya dulu aja. Kemudian bisa jadi asisten penelitian dosen, di mana kalau misalnya asisten penelitian dosen, selain kalian bisa dapat cuan, kalian bisa dapat ilmu yang banyak dari beliau, serta bisa networking dengan beliau juga. Last but not least, itu ada wirausaha. Ini aku nggak jarang banget ya, nemuin teman-teman aku yang kalau misalnya udah kuliah itu benar-benar skill wirausaha mereka itu meningkat gitu. Ada yang paling umum itu adalah dia itu berbisnis untuk jualan sarapan gitu ya, Kuiperian. Jadi meskipun dia jualan hitungannya sarapan 10.000 gitu aja, ternyata tetap laris dan juga duitnya jadi nambah banyak gitu. Tapi kalau misalnya Kuiperian memutuskan untuk berwirausaha sambil kuliah, jangan lupa untuk bagi waktu yang tepat untuk kuliah, wirausaha, dan juga jaga kesehatan kalian juga. Gitu. Oke, itu tadi untuk kegiatan penunjang skills dan cuan. And a little bit reminder juga buat Kuiperian kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi yang aku sampaikan, boleh langsung tulis di kolom Q&A juga ya. Gitu. Oke, setelah menunjang skills dan cuan tadi dan juga udah mengikuti kegiatan perkuliahan, sekarang kita masuk ke bagian skripsi dan tugas akhir. Oke, meskipun terkesan ini kayak, aduh Kak, ini aku kuliah aja belum, kenapa aku tiba-tiba skripsi atau tugas akhir? Oh, ini ada beberapa hal yang perlu Kuiperian perhatikan. Kalau misalnya tadi Kuiperian udah aku tanyain terkait apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kuliah. Nah, sekarang aku mau tanya, apa yang ada di pikiran kalian ketika dengar kata skripsi atau tugas akhir? Berdasarkan apa ya? Mungkin berdasarkan hal-hal yang kalian lihat di sosial media gitu. Kira-kira skripsi itu kayak gimana sih? Oke, Faza, ruwet, Divi, serem, Leoni, creepy, nada revisi. Aduh, takut, final resort, menakutkan. Tebel pastinya. Oke, cukup beragam ya, Kuiperian kalau misalnya aku baca dari kolom chat. Dan oke, Krisna, almost there. Ya, almost there sampai ke graduation. Jadi memang untuk skripsi dan tugas akhir ini kayak di final game-nya gitu ya. Yaitu tahap terakhir untuk kalian bisa menyelesaikan studi. Dan skripsi atau tugas akhir ini biasanya dalam bentuk karya ilmiah. So, biasanya memang meskipun nanti proyek yang kalian buat itu berbentuk benda gitu ya, tapi tetap ujung-ujungnya harus ditulis berupa paper. Dan ini jadi syarat untuk lulus perguruan tinggi. Dan kalau misalnya Kuiperian tadi bilang skripsi itu ruwet, susah, menakutkan, atau bisa enggak ya, mumet gitu. Dari aku sendiri sebagai orang yang sudah berhasil melewati tahap ini, aku bisa ngasih beberapa tips ke Kuiperian supaya nanti ketika mengerjakan skripsi itu nggak ruwet-ruwet banget, malah jadinya kalian enjoy dan mendapat banyak knowledge baru dari skripsi gitu. Jadi yang pertama kalau bisa Kuiperian set target atau set goal-nya itu di bulan apa. Nah, kenapa kok set goal-nya di bulan apa? Biar Kuiperian jadi semakin terpacu kayak, oke, misalnya di bulan Januari proposalku harus sudah selesai. Di bulan Februari aku harus sudah maju sidang. Di bulan ini aku harus sudah gini-gini gitu-gitu. Jadi semuanya well planned.
gitu. Kemudian yang kedua, karena memang skripsi itu judulnya adalah nyari-nyari masalah buat diselesaikan, so it will be better kalau kalian bisa memahami kira-kira permasalahan yang kalian angkat itu penting nggak sih untuk Indonesia ke depannya gitu. Atau mungkin permasalahan yang kalian angkat ini sebenarnya udah diselesaikan oleh orang lain atau belum. Nah, itu juga harus digali-gali lebih lanjut. Last but not least itu adalah dosen pembimbing alias beliau-beliau yang membimbing kalian selama penulisan atau selama mencari ide. Nah, beliau ini yang kalian akan ajak diskusi. Jadi, pemilihan dosen pembimbing itu juga perlu diperhatikan ya, Kuiprian. Oke, mungkin itu aja untuk skripsi dan tugas akhir. Jangan takut dan jangan ngerasa kayak, aduh, ngeri banget skripsi, ngeri banget tugas akhir, terus kalian akhirnya saking takutnya malah nggak ngerjain gitu. Tapi jadikan ini malah sebagai hal yang menantang kalian, kayak oke, skripsi katanya orang menakutkan, emang semenakutkan apa sih? Nah, itu kalian coba terabas supaya bisa segera lulus gitu. Nah, oke. Setelah yang tadi aku bilang kalau skripsi ini merupakan end game atau merupakan tahap akhir setelah kalian sidang gitu ya, ada yang bisa nebak nggak setelah skripsi kira-kira tahapannya apa? Boleh coba tulis di kolom chat sebelum aku ke next slide. Setelah skripsian, apa yang dilakukan? Oke, Sita udah jawab. Wisuda 100. Nah, jadi kalau sidang itu lebih ke masih ke tahap skripsi ya, Ayu dia, for your information. Jadi yang aku maksud lebih ke yang wisuda atau graduation. Nah, jadi ketika udah sampai tahap wisuda, kalian udah kayak, lempar topi, pakai baju yang cakep. Pokoknya kalian di wisuda itu momen dimana kalian selebrasi atas kelelahan kalian selama 4 tahun kuliah gitu. Tapi setelah kalian party wisuda gitu, terus kan kalian pulang ke rumah, baru mulai menanyakan kira-kira selanjutnya bagaimana. Nah, kalau kata ide Gitaf adalah selanjutnya bagaimana nih? So, what is your plan after graduation? Kira-kira kalau kalian punya gambaran terkait setelah lulus kuliah mau ngapain, kira-kira kalian mau ngapain? Apakah mau bekerja atau mau lanjut S2 nih? Boleh coba tulis di kolom chat. Oke, Karina bilang mau kerja, Luis, daftar PLN. Wow, udah jelas banget ya orientasinya, bahkan kerjanya juga ada. Keren, Luis, 100. Titi, lanjut. Lanjut apa nih? Mohon maaf. Hivi S2, oh lanjut S2. Cahya kerja. Oke, Krisna, cari loker. Oke, kerja, lanjut S2. Wow, aku bisa lihat kalau di sini imbang ya Kuiprian antara yang mau kerja dan lanjut S2. S2 bisa jadi. Ini Krisna kayak masih ragu-ragu juga ya. Gak apa-apa karena orang-orang juga kadang masih bingung terkait masa depannya apa gitu. Kerja lepas cari pengalaman asik. Oke, aku udah bisa lihat kalau misalnya jawabannya cukup beragam ya dari Kuiprian semua. Dan aku ada beberapa hal yang perlu Kuiprian persiapkan kalau kalian mau mengejar tahapan-tahapan tersebut gitu. Nah, untuk Kuiprian yang mau lanjut S2, persiapan yang bisa aku sarankan adalah cari tahu nih kira-kira jurusan apa yang Kuiprian minati, karena S2 nanti itu sebenarnya boleh lintas jurusan gitu ya. Menyesuaikan urgensi kalian S2 itu apa. Kemudian yang kedua adalah konsultasi dengan dosen, karena ini juga akan berhubungan dengan minta surat rekomendasi. Terus selanjutnya yang paling ramai adalah cari beasiswa. Kalau misalnya Kuiprian pernah dengar beasiswa LPDP untuk S2, nah ini bisa jadi salah satu alternatif gitu. Kemudian bisa juga dengan memperbanyak pengalaman, sama seperti yang dibilang sama Ayudia tadi. Karena kalau misalnya mau nyari S2 itu juga sering kali ditanyain kira-kira aktivitas sosial yang kamu lakukan itu apa aja. Gitu. Kemudian kalau misalnya Kuiprian tadi yang mau bekerja, kayak Louis yang tadi mau masuk atau daftar PLN gitu ya, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah bisa dengan membuat CV atau kurikulum vitae. Kalau misalnya Kuiprian bingung kayak CV itu apa Kak? Tenang, nanti kita akan bahas gitu ya. Kemudian bisa dipersiapkan portofolionya, pelatihan interview, serta bisa diselingi dengan mengikuti magang atau pelatihan, dan lain-lain. Di mana ini juga bisa menunjang skill kalian. Jadi sebagai mahasiswa itu kayak nggak kosong-kosong banget gitu. Tapi kalian bisa udah siap untuk entah itu melanjutkan studi S2 atau bekerja. Nah,
Itu tadi untuk plan after graduation. Setelah kita sudah membayang-bayangkan terkait mulai dari kuliahnya mau jurusan mau masuk universitas mana, terus kuliahnya kegiatannya seperti apa, timelinenya seperti apa. Sekarang aku pengen ngetes pengetahuan Kuiperian terkait suatu mitos atau fakta. Oke, nah kalau dari Kuiperian sendiri, menurut Kuiperian, kira-kira menentukan konsentrasi jurusan itu harus dilakukan sejak awal perkuliahan atau enggak? Ayo, coba tulis di kolom chat. Mitos atau fakta? Termasuk mitos atau fakta untuk menentukan konsentrasi jurusan dilakukan sejak awal perkuliahan? Atau kira-kira konsentrasi jurusan di perkuliahan bisa dipilih nanti-nanti aja? Oh, oke. Banyak yang bilang fakta ya. Oke. Oke, banyak yang bilang fakta. Oke, nice. Nah, jadi Kuiperian kalau misalnya Kuiperian tadi yang jawabnya itu fakta, jadi sebenarnya Kuiperian ini adalah mitos. Nah, oke. Ayo dia. Seenggaknya harus dipikirin sih. Iya, betul. Jadi meskipun kalau misalnya Kuiperian tadi ingat di slides terkait timeline kegiatan, timeline perkuliahan itu kan konsentrasi jurusan baru dipilih di semester 3 atau 4 gitu ya. Jadi untuk pemilihan konsentrasi jurusan itu nggak harus di awal perkuliahan kalau menyesuaikan timeline. Tapi at least Kuiperian harus sudah mulai dipikirin nih, kira-kira ketika kalian masuk ke jurusan ini, di universitas ini, mau pilih konsentrasi yang seperti apa, gitu. Oke, keren. Oke, ini Hivi bilang mitos, karena itu semester 3 dan 4. Oke, 100. Tapi kalau misalnya Kuiperian tadi yang jawab fakta, itu nggak apa-apa, ini jadikan kayak knowledge baru buat kalian gitu. Dan kata Ayu dia juga harus ditanam. Seenggaknya harus dipikirin. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, mitos atau fakta? Kira-kira kuliah itu sia-sia nggak sih kalau nggak ikut organisasi? Ayo coba tebak. Apakah ini termasuk mitos atau fakta? Oke, mitos. Banyak yang bilang mitos. Kenapa kok mitos nih kalau boleh tahu? Oke, Hivi. Sia-sia tapi antara mitos dan fakta. Oke, ada yang bingung juga nih. Gitu. Oke. Ayo, Kuiperian yang lain kira-kira mungkin ada yang bisa ngasih alasan kenapa kok jawabnya mitos? Oke. Nah, karena nggak selalu tentang organisasi. Gimana yang kalau sambil kerja kan nggak bisa ikut organisasi? Nah, ini betul nih. Aku kalau misalnya Kuiperian, kalau misalnya Kuiperian mungkin ada yang sambil kerja atau mungkin ada juga yang sambil magang kan nggak mungkin bisa ikut organisasi full sehingga ini adalah mitos. Nah, ini juga yang mau mungkin aku kasih another point of view, pandangan lain terkait perkuliahan ya. Jadi it's not just about organization. Kuliah kalian itu akan bermakna dengan cara kalian sendiri. Mungkin kalian akan merasa kalau kuliah itu akan lebih bermakna dengan kalian melakukan kegiatan magang atau mungkin kalian merasa bisa mendapatkan pengalaman dari organisasi itu dengan mengikuti magang atau dengan freelance pekerjaan kalian karena orang-orang selalu punya banyak cara untuk menentukan suksesnya sendiri ketika kuliah gitu. Oke, Louis bilang soalnya pengalaman bisa didapat selain dari organisasi. Takut kebagi fokusnya malah nggak lulus tepat waktu. Oke. Oke, aku cukup setuju dengan pernyataan Kuiperian, tapi jangan jadikan ini sebagai boundaries buat kalian kayak, aduh aku nggak mau ikut organisasi, enggak gitu. Enggak, jangan ya. Pilihlah organisasi yang sekiranya nggak memberatkan kalian dan juga bisa memberi manfaat bagi kalian. Kalau kalian merasa organisasi tersebut udah terlalu bikin kalian capek dan bahkan menguras dompet Kuiperian, saran aku udah jangan diikutin lagi. Gitu. Oke, itu tadi untuk mitos dan fakta. Aku bisa lihat kalau Kuiperian udah cukup kritis ya terkait hal-hal yang udah aku sampaikan, apalagi di dunia perkuliahan. Meskipun Kuiperian rata-rata masih sekolah, and ya aku cukup seneng ngelihat itu semua. Gitu. Nah, oke, buat tadi yang berminat untuk mencari pekerjaan, yang nyari info loker setelah wisuda, itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan nih kalau bisa sejak kuliah gitu ya Kuiperian.
Nah, jadi yang pertama adalah persiapan mental, karena nggak bisa dipungkiri kalau misalnya dunia ketika kuliah dan juga bekerja itu udah beda. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan kurikulum vitae atau CV atau juga resume. Kalau misalnya Kuiperian bingung, aduh Kak itu CV nyari template-nya di mana ya? Tenang aja Kuiperian, langsung aja cari. Mau nyari di Canva, mau nyari di Google, atau mau nyari di PixArt juga ada template CV. Jadi tinggal niatnya kalian aja supaya bisa membuat CV untuk membantu kalian dalam mencari pekerjaan gitu. Kemudian yang terakhir mungkin yang sering kelewat adalah portofolio. Di mana ini misalnya kalau Kuiperian punya pengalaman seperti Kuiperian jago desain atau mungkin Kuiperian jago ngajar dan punya video ngajarnya gitu, itu bisa diupload di portofolio. Portofolio nggak harus dalam bentuk website ya Kuiperian karena agak rempong. Dan untuk portofolio bisa dibikin pakai Canva atau kalian pakai Google Slides atau sesimpel pakai Microsoft Word itu juga bisa. Yang penting bisa kebaca dan menarik gitu. Itu tadi untuk tips melamar pekerjaan. Dari Kuiperian tadi yang udah milih habis graduation mau kerja, itu kira-kira udah paham nggak? Atau kayak masih bingung nih terkait apa aja yang harus dipersiapkan menjelang kuliah? Ayo, apakah udah paham? Understood, Kuiperian? Oke, kira-kira udah paham belum terkait dunia apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk pekerjaan? Oke, oke deh. Aku akan anggap Kuiperian udah paham semua ya untuk terkait CV, persiapan mental, dan juga portofolio. Oke, Luis paham, Srisi juga paham. Nice. Nah, kita akan masuk ke tips melamar pekerjaan. Nah, mungkin ini yang juga sering dibingungin ya oleh para Kuiperian juga. Apalagi kalau misalnya Kuiperian tertarik buat mengikuti magang atau PKL gitu. Ini tips lamar pekerjaannya gimana, Kak? Nah, yang pertama, kalau bisa gunakan CV yang terbaik dan sesuai. Contohnya kalau misalnya kalian mau melamar jadi seorang graphic designer, itu jangan dimasukin CV yang kalian jadi asisten laboratorium, atau CV kalian ngajar, itu jangan masukin ke sana. Justru yang dimasukin ke CV itu adalah misalnya pengalaman di organisasi kalian jadi sesi dekorasi atau sesi grafis, yaitu bisa dimasukkan ke sana. Kemudian yang kedua, itu juga sama nih, masukkan pengalaman yang relevan dengan posisi pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah bisa ditekankan skills yang menunjang profesionalisme. Untuk skills yang menunjang profesionalisme itu maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi kalau misalnya Kuiperian udah menentukan nih kayak, oke, aku kayaknya mau fokus kerja di bidang desain grafis gitu contohnya. Nah, Kuiperian bisa menunjang skills kalian dengan mungkin mengikuti kelas atau mengikuti bootcamp supaya kredibilitas Kuiperian itu jadi semakin menunjang gitu. Jadi, meskipun nanti ketika kuliah kalian misalnya nih, kalian jurusannya apa ya? Jurusanku deh. Misalnya kalian jurusan teknik elektro, tapi ternyata kalian seiring berjalannya waktu menemukan passion kalau oh, aku ternyata lebih suka desain grafis, Kak. Nah, kalian bisa dengan mengikuti bootcamp atau dengan mengikuti pelatihan itu sehingga nanti ketika di perusahaan tempat Kuiperian bekerja, latar belakang Kuiperian itu nggak akan jadi hal yang membuat perusahaan tersebut itu ragu gitu. Dan yang paling penting juga adalah latihan interview. Untuk tips latihan interview udah banyak banget ada di sosial media. Di TikTok juga ada, jadi tinggal cari aja. Nah, mungkin itu aja untuk tips melamar pekerjaan yang bisa digunakan untuk magang dan juga PKL. Mungkin aku akan langsung lanjut ke Q&A session gitu ya, Kuiperian. Nah, kira-kira dari Q&A session aku pengen lihat nih apakah udah ada pertanyaan atau belum. Oke. Wait, aku baca dulu. Oke. Pertanyaan pertama dari Anonymous Attendee. Yang pertama, Kak, kalau kuliah itu jadwalnya dari pagi sampai sore atau gimana? Kan kalau SMA itu dari jam 7 sampai 4 sore. Nah, jadi gini Kuiperian, kalau misalnya Kuiperian kuliah, itu biasanya udah ada paket-paket kuliahnya sendiri. Kalau misalnya Kuiperian ambil kedokteran, mungkin ada blok-bloknya sendiri, dan kalian bebas memilih kira-kira jadwalnya mau jam berapa.
Misalnya, di hari Senin kalian itu cenderung suka bangun siang karena Minggu itu adalah hari santuy gitu ya. Jadi Kuiperian akan pilih kuliah di hari Senin itu ambil yang siang aja. Itu juga bisa. Atau kemudian di Selasanya, oke deh aku Selasa kayaknya mau banyak kegiatan deh. Jadi kalian ambil kuliah di hari Selasa dari jam 9 sampai jam 12 itu juga bisa. Nah, jadi untuk jawaban dari pertanyaannya, dari pertanyaan anonimus, itu untuk waktunya itu bebas Kuiperian. Kuiperian mau pilih dari waktu pagi, sore, atau bahkan malam, itu juga bebas menyesuaikan ketentuan dari kampus Kuiperian. Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Rina Ferianti. Kak, mau tanya, kalau ujian di kuliah boleh menggunakan kalkulator tidak ya? Ayo, kira-kira kalau menurut Kuiperian, ketika ujian di kuliah boleh pakai kalkulator atau enggak? Ayo, kira-kira boleh atau enggak Kuiperian? Coba tebak pertanyaan dari Rina nih. Perlu pakai boleh pakai wah, boleh pakai kalkulator atau malah enggak boleh? Oke, kira-kira ada yang bisa tebak Kuiperian? Oke. Oke, kalau misalnya ya titik bilang kalau tergantung dosen ya Kak. 100. Betul banget. Jadi jangan kaget kalau misalnya ketika nanti kalian kuliah dosennya bilang kayak, oke, besok ujian jangan lupa bawa kalkulator. Atau besok ujian tapi open book. No, ujian tapi kok modelnya open book atau mungkin loh kok ujian pakai kalkulator. Nah, itu normal. Tapi biasanya kalau diharuskan pakai kalkulator itu berarti memang angkanya bisa nyampe banyak banget atau angkanya bisa sampai desimal sehingga harus pakai kalkulator. Jadi jawabannya adalah bisa banget pakai kalkulator, tapi itu menyesuaikan mata kuliah dan ketentuan dosennya. So make sure to ask your lecturer first. Tanya dosennya dulu, boleh nggak pakai kalkulator? Gitu. Dan untuk kalkulatornya sendiri ya, Kuiperian biasanya juga nggak boleh kalkulator HP. Jadi harus kalkulator yang kalkulator mekanis. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dulu gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan dari Rina Ferianti udah aku jawab, semoga cukup jelas dan udah siap dengan kalkulator mekanisnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Anonymous Attendee juga. Kak, kasih saran dong buat semester awal harus ngapain dulu? Oke. Nah, semester awal itu biasanya Kuiperian masih clueless atau kayak masih bertanya-tanya, ini aku kuliah mau ngapain aja. Dan di semester pertama itu Kuiperian juga kadang masih kebawa nih Roma-Roma ketika SMA dan ketika SMA ataupun SMK itu kayak gimana. Jadi kayak masih belum bisa apa ya menyesuaikan sebagai seorang mahasiswa. Tapi justru di semester awal ini kalian kuliahnya nggak padat-padat banget. Sehingga kalian bisa manfaatkan untuk mengikuti organisasi. Atau mungkin kalian kalau mau coba berwirausaha bisa mulai dari semester ini. Atau Kuiperian kalau misalnya mau coba lebih berani lagi, Kuiperian udah mulai apa ya? Udah mulai networking atau mulai mendekati dosen. Dalam tanda kutip mendekati yang nggak kayak caper-caper banget, tapi lebih ke mengenal dosennya. Kayak, oh Bapak ini ternyata suka materi yang ini, ternyata mengajarnya lebih suka ngebahas materi ini. Sehingga di semester ke depan, kalau misalnya beliau open recruitment untuk jadi asisten dosen atau asisten laboratorium, Kuiperian udah bisa siap untuk mengikuti untuk mendaftar di menjadi asisten dosen tersebut gitu. Jadi itu 3 opsi yang bisa diikuti ya, organisasi, wirausaha, dan juga networking sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya Kuiperian ngerasa kayak, aduh Kak, tapi kalau aku lihat teman-teman yang kuliah semester pertama kok udah pada A, udah pada gini, udah pada gitu. Jangan FOMO, semua ada waktunya kok Kuiperian, tenang aja. Jadi enjoy your moment, atau mungkin juga bisa jadi saran untuk networking untuk dengan teman-teman di kelas kalian, untuk bonding gitu lah istilahnya. Gitu. Oke. Selanjutnya ya, Kuiperian ada pertanyaan dari Ceria Kiowo. Username dengan nama terlucu ya, Ceria Kiowo. Kalau gini. Kalau graduate dari vokasi berarti lanjut S1 dulu baru S2 ya, Kak. Betul banget Kuiperian. Jadi aku juga punya teman yang dari vokasi atau D3 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Nah,
syarat supaya dia bisa S1 itu dia mengikuti kelas lanjutan gitu ya namanya, atau kelas extension, di mana di situ dia nggak 4 tahun kok, jadi entah itu cuma 2 atau 3 tahun aja untuk bisa menempuh jenjang S1. Jadi kalau misalnya Kuiperian nanti memang berminat untuk masuk ke politeknik atau mungkin mau coba praktek dulu lah, mau aku puas-puasin praktek, habis itu baru aku lanjut ke teori, itu bisa banget ambil opsi politeknik dulu atau D3 terus lanjut extension ke S1 gitu. Jadi banyak jalan menuju ke Roma alias banyak jalan juga menuju jenjang S1. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Clarissa Apta 1022. Oke. Oh, bentar. Aduh, mohon maaf ya, Kuiperian ini tenggorokan agak sering. Kak, kalau misal udah kuliah sampai S1, udah menjamin bakal keterima kerja nggak, Kak? Soalnya sekarang kan banyak jalur orang dalam untuk keterima kerja. Nah, Kuiperian di sini beruntung karena aku sendiri bukan penganut orang yang percaya dengan aliran orang dalam. Jadi, kalau misalnya Clarissa bilang kalau soalnya banyak sekarang orang pakai jalur dalam untuk keterima kerja, itu enggak. Banyak banget teman-teman aku yang bekerja itu memang benar-benar jalur depan gitu ya, udah nggak pakai jalur dalam, jalur depan dengan ikut tes sendiri, dengan ikut itu semua sendiri. Dan kalau misalnya S1 udah menjamin bakal keterima kerja, itu aku bisa bilang kalau misalnya dengan kamu punya gelar S1, itu kamu udah bisa punya value yang lebih daripada kandidat-kandidat lainnya. Jadi kalau misalnya menjamin bakal diterima kerja, itu kembali lagi ke rezeki kita masing-masing, tapi dengan kalian adanya degree atau adanya apa ya, adanya gelar S1 itu kalian bisa membuat diri kalian lebih outstanding. Apalagi kalau kalian punya banyak pengalaman magang, atau kalian juga pernah menjadi seorang ketua di organisasi tersebut, atau bahkan sering banget nih ikut course atau bootcamp, itu juga bisa jadi poin utama supaya kalian bisa langsung keterima kerja. Gitu. Kurang lebih itu untuk jawaban dari pertanyaannya Clarissa. Dan ya, mungkin itu tadi untuk sesi Q&A kita. Cukup banyak dari Kuiperian yang ternyata antusias dengan dunia pekerjaan dan perkuliahan. Dan kalian dari dari segi pertanyaan yang kalian pilih dan juga kalian tadi cukup aktif ketika diskusi, aku bisa lihat kalau Kuiperian itu udah cukup matang dan udah cukup siap untuk jadi mahasiswa. Jadi mungkin Kuiperian di sini mungkin ada yang masih kelas 10, 11, atau mungkin Kuiperian yang mungkin sedang menempuh perjalanan untuk menjadi seorang maba. Dari aku semangat karena kalian ternyata udah punya udah well educated enough untuk menjadi seorang mahasiswa. Gitu. And itu tadi untuk sesi Q&A. Dan kalau misalnya Kuiperian yang kelas 10 atau 11 gitu ya, tertarik untuk persiapan mengikuti mungkin PAS ke depannya, atau mungkin Kuiperian tertarik untuk bisa, atau bukan tertarik ya, tapi lebih ke tertantang untuk bisa lolos di SNBP di tahun depan atau tahun ini, itu tahun depan Kuiperian bisa mengikuti program dari Kuiper nih, namanya program KEBAS atau kependekan dari Kebut Akhir Semester. Nah, sebenarnya KEBAS ini ngapain sih, Kak? Nah, jadi kalau di KEBAS ini, tugasnya Kuiperian, terutama yang kelas 10 dan 11, adalah menyelesaikan tugas yang diberikan serta memperbanyak nih belajar menggunakan Kuiper selama periode kompetisi. Gitu. Untuk periode kompetisinya kapan? Nah, bisa banget langsung tanya ke kakak online coach atau ke kakak admin Kuiper, atau bisa langsung isi di Google Form itu ya, Kuiperian. Nanti bisa screenshot aja layar ini. Nanti udah ada keterangan di sana. Nanti tinggal join aja menggunakan kode kelasnya. Dan kalau misalnya Kuiperian udah menyelesaikan challenge ini, Kuiperian juga berkesempatan untuk bisa dapat merchandise eksklusif dari Kuiper serta uang hingga Rp 2 juta. Hingga 2 juta rupiah. Sehingga kalau misalnya Kuiperian tertarik untuk bisa untuk bisa mendapatkan nilai bagus ketika PAS, atau mungkin Kuiperian juga tertarik untuk bisa jadi siswa yang eligible untuk ikut SNBP,
boleh banget ikut program Kebas. Untuk detailnya sudah dikirimkan oleh kakak admin melalui kolom chat. Jadi boleh langsung diklik-klik aja tuh linknya, gampang. Gitu. Nah, itu tadi untuk Kebas, event Kebas dari kita, dari tim Kuiper. Semoga Kuiper yang kelas 10 dan 11 banyak ikut. Dan kalau untuk quotes, ini aku bisa ambil dari Mbak Taylor ya, Taylor Swift. Ini aku sebenarnya ngutip dari lagu, kalau misalnya Kuiperian tahu lagunya Taylor Swift yang You're on Your Own Kid, ini ada satu kalimat yang menurutku cukup keren ya, yaitu You've got no reason to be afraid. Kalian udah nggak ada alasan untuk takut lagi, terutama kalau misalnya Kuiperian mungkin ngerasa masih ragu dengan masa depan, atau tentang kuliah, aduh nanti kuliah bakal sesuai bidang pekerjaanku atau enggak ya, atau mungkin Kuiperian bertanya-tanya kayak, aduh nanti kuliah susah atau enggak, bakal dapat kerja atau enggak, udah nggak usah takut lagi, jalanin aja apa yang udah jadi pilihan Kuiperian, karena aku percaya apa yang jadi pilihan Kuiperian itu pasti udah yang terbaik gitu. Karena Kuiperian juga pasti kalau sebelum memilih sesuatu kan udah tahu ya konsekuensinya seperti apa, pros and cons-nya seperti apa, so you don't have to be afraid. Tenang aja, pasti banyak orang yang bakal mendukung jalannya kalian. Entah nanti mungkin mau kuliah dulu, mau kerja dulu, atau mau lanjut S2 dulu, nah itu juga bisa. Gitu. Jadi itu aja dari aku. Semangat buat teman-teman semua. Mulai dari teman-teman yang mungkin Kuiperian kelas 10 atau 11 yang juga sedang mulai aktif kembali sekolah, dan juga para pejuang SNBT yang mungkin bentar lagi udah mau ujian gelombang 1 atau gelombang 2, semangat dari aku. Semoga teman-teman di tahun ini bisa dapat universitas yang diinginkan dan bisa ikut ospek menggunakan jas alma mater yang Kuiperian inginkan juga. Itu aja dari aku, Kuiperian. Terima kasih dan sampai jumpa di live class online coach di sesi atau episode berikutnya. See ya!